selanjutnya SCADA. Ini nanti kalau presentasi saya nggak keluar, langsung di interrupt aja ya, nggak apa-apa, langsung diberitahukan saja. Nah, ini yang selanjutnya adalah SCADA. SCADA itu kan Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, kalau kita pertama kali menggunakan HMI, biasanya kan hanya tombol, kemudian display, begitu kan. Tapi apa namanya? Kalau misalkan yang digunakan untuk plan, dia adalah miniatur dari plan-nya. Tapi sebenarnya kalau dibuat seperti ini, walaupun ini sepertinya bagus, 3 dimensi kan, 3D, sebenarnya, tapi yang ini tuh nggak membuat operator tuh aware kalau misalkan terjadi alarm. Termasuk yang ini juga nggak akan membuat operator aware kalau terjadi alarm, karena warna-warnanya banyak dan mencolok. Nah, ini sebenarnya bukan nggak boleh ya, tapi kurang standar. Ini adalah contoh HMI yang standar. Dia warnanya abu-abu. Kalau berdasarkan penelitian, katanya kalau warna abu-abu itu tidak membuat mata operator cepat lelah. Nah, tapi kalau ada alarm, dia harus warna-warna yang mencolok. Itu menandakan ada alarm sehingga operator jadi aware, oh ada alarm di sini loh, oh ada alarm di sana loh, dan dia harus ngapain. Nah, selanjutnya ada EWS dan ada OWS. EWS itu Engineering Workstation. Kalau kita memprogram PLC, program itu disimpannya di EWS. Program disimpannya di EWS. Nah, kalau HMI ini biasanya disimpan di OWS. Pada beberapa plan bisa jadi EWS dan OWS ini jadi satu. Bisa jadi satu. Tapi untuk menghubungkan EWS dan OWS itu pasti butuh yang namanya OPC. OPC itu OLE for Process Control. OLE itu singkatan juga. OLE itu Object Linked Embedded. Nah, itu bisa digabungkan oleh OPC. Nah, selanjutnya ada 4 level HMI. Ada 4 level HMI yang HMI standar ya, yang harusnya dipakai. Level 1 adalah overview-nya, overview si plan yang dikontrol. Yang kemudian yang kedua adalah unit kontrolnya. Misalkan dalam satu plan itu ada ada satu bagian yang detail, misalkan pada boiler, satu plan boiler kan ada BMS-nya. BMS-nya itu bisa dimasukkan ke level 2 unit kontrol. Kemudian ada level 3 unit detail. Unit detail itu kan dalam satu BMS itu ada bagian yang lebih detail lagi, misalkan fan-nya. Nah, itu masuk ke unit detail. Kemudian yang level 4 support and diagnostic displays, ini faceplate, biasanya digunakan sebagai faceplate untuk mengontrol si detail unitnya itu. Itu adalah 4 level dari HMI. Kemudian selanjutnya yang harus ada di HMI itu adalah trend. Trend itu digunakan untuk melakukan diagnosa atau melakukan troubleshooting. Misalkan ketika plan-nya tiba-tiba mati, ya kita kan harus tahu matinya kenapa. Nah, biasanya kita tuh menggunakan trend itu, menggunakan grafik yang ada di trend itu. Oh, ternyata di jam sekian, mungkin di jam sekian pressure-nya low, jadi dia nge-trip. Nah, itu untuk diagnostic and troubleshooting purpose. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memonitor karakter plan ini. Atau bisa digunakan misalnya untuk ngatur level air tadi, dia kan harus melihat input levelnya berapa, bukaan valve-nya berapa, terus outputnya itu berapa. Nah, itu untuk memonitoring karakter si plan ini juga sangat powerful sekali menggunakan trend ini. Nah, kemudian selain trend, itu juga ada di level 2 ada alarm yang seperti tadi disebutkan di layar protection model itu. Nah, alarm ini biasanya ada yang dipakai
biasanya ada 4, walaupun kadang yang dipakai cuma 2, low dan high saja. Ada 4, low, 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 high, dan high, high. Low, low itu misalkan low dan high itu adalah untuk membatasi batas atas dan batas bawahnya. Tapi kalau ternyata di batas bawah dia kok masih turun, levelnya masih turun terus, itu ada alarm lagi namanya low, low. Biasanya ini dia priority-nya berbeda antara low dengan low, low. Jadi kalau low itu biasanya cuma alarm aja, kalau low, low biasanya dia langsung ngetripin, misalkan ngetripin pompanya supaya nggak menarik liquid dari tangki itu. Ya, biasanya seperti itu. High juga sama. Ketika levelnya high, biasanya dia cuma alarm aja, tapi ketika high dia harus ngetripin equipment yang berhubungan dengan tangki ataupun vessel itu. Nah, alarm priority-nya sendiri itu ada banyak. Biasanya kalau yang high dan low tuh alarm priority-nya itu high. Alarm priority. Jadi ini high level, nah alarm priority-nya tuh high. Nah, kalau low dan high biasanya alarm priority-nya itu critical. Itu kalau kita menggunakan istilah yang ada di Honeywell. Jadi kalau di istilah di Honeywell, alarm priority itu ada jurnal, dia cuma pemberitahuan aja, ada low, jadi apa namanya, kalau diabaikan, kalau misalkan diabaikan, dampaknya tidak terlalu terasa, ada high, ada critical. Critical nggak boleh diabaikan, high nggak boleh diabaikan juga. Walaupun yang low juga sebenarnya nggak boleh diabaikan. Nah, itu kalau kita ngomongin yang Honeywell. Kalau yang ABB biasanya cuma ada 3, ada low, medium, dan high. Ada low, medium, dan high. Kemudian yang InTouch, kalau kita pakai Wonderware InTouch itu alarm priority-nya tuh 1 sampai 9999. Bisa kita namai sendiri.